Bahasa Sunda kuno adalah tahap pendahulu dari apa yang sekarang dikenal sebagai bahasa Sunda beserta segala variannya, yang diketahui pernah dituturkan dan tercatat pada prasasti dan naskah-naskah lontar kuno di wilayah Pulau Jawa bagian barat. Bahasa ini sudah tidak digunakan di masa sekarang, tetapi masih memiliki kaitan dekat dengan bahasa Sunda modern. Bukti tertua penggunaan bahasa Sunda kuno adalah prasasti Rumatak tahun 1111 Masehi yang ditemukan di Tasikmalaya. Selain itu, ada pula sekumpulan prasasti tanpa candra sangkala yang ditemukan di Ciamis, tepatnya Kawali, bernama Prasasti Astana Gede yang diperkirakan dibuat pada sekitar abad ke-14. Penggunaan bahasa Sunda kuno antara lain tercatat dalam prasasti berbahan batu alam seperti Prasasti Kawali di Ciamis dan Prasasti Batu Tulis di Bogor, juga dalam prasasti berbahan pelat tembaga seperti Prasasti Kabantenan dari daerah Bekasi. Peninggalan lain yang mendokumentasikan penggunaan bahasa Sunda kuno yaitu pada naskah-naskah lontar dan gebang dari wilayah Bandung, Garut, dan Bogor. Naskah-naskah itu kini tersimpan di beberapa lembaga, antara lain Kabuyutan Ciburui di Bayongbong, Garut, Museum Sri Baduga di Bandung, Perpustakaan Nasional RI di Jakarta, dan Perpustakaan Bodleian di London. Kosakata yang digunakan dalam bahasa Sunda kuno masih banyak dikenali dalam bahasa Sunda modern, baik yang memiliki arti sama maupun mengalami perubahan atau pergeseran makna. Penggunaan bahasa Sanskerta yang disesuaikan dengan pelafalan atau penulisan Sunda kuno berbaur cukup mencolok. Hal ini karena nuansa penggunaan bahasa Sunda kuno dalam teks-teks keagamaan Hindu maupun Buddha. Pada beberapa bagian sering ditemukan kosakata yang sama, bahkan berpadu dengan untaian kalimat dalam bahasa Kawi. Dalam bagian lain ditemukan juga penggunaan kosakata Melayu kuno dan bahasa Arab. Beberapa peneliti teks Sunda kuno telah mendaftarkan leksikon Sunda kuno menjadi Kamus Dwibahasa Sunda Kuno Indonesia. Morfologi pembentukan kata pada umumnya dapat dikenali dalam bahasa Sunda modern dengan beberapa pengecualian, misalnya penggunaan imbuhan awal a dalam kata urung. Imbuhan akhir keun memiliki fungsi gramatikal yang mirip dengan kan dalam bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan bentuk imbuhan sisipan in dan dalam kata ginawe dan gumanti adalah sisipan yang tergolong produktif digunakan dalam bahasa Sunda kuno. Kini kata-kata yang bersisipan in dan seringkali dianggap sebagai monomorfemik. Kata-kata berikut sering tidak dirasakan sebagai kata bersisipan seperti kata sumebar yang terdiri atas sebar dan cumeluk yang terdiri atas celuk dan atau tinangtu yang terdiri atas tangtu dan serta pinareng terdiri atas pareng dan in. Yang terakhir adalah penggunaan sisipan ar yang berfungsi untuk membuat suatu nomina atau adjektiva menjadi jamak, misalnya dalam kata karolot yang masih digunakan hingga sekarang. Dalam tingkatan sintaksis,
Secara umum bentuk kalimat dalam bahasa Sunda kuno masih memiliki kemiripan dengan bahasa Sunda modern. Salah satu fitur dari bahasa Sunda kuno yang dapat dibedakan dari struktur bahasa Sunda modern yaitu adanya penggunaan pola predikat subjek pada struktur kalimat bahasa Sunda kuno dengan predikat berupa kata kerja dan subjek berupa kata benda yang cukup konsisten. Fitur lain yang menjadi ciri khas yaitu penggunaan partikel ma yang dapat berfungsi sebagai penguat frasa atau klausa sebelumnya. Dalam konstruksi kalimat, partikel ma berfungsi sebagai pemarkah yang memisahkan klausa, dan berfungsi untuk memperkenalkan informasi baru. Berikut ini adalah contoh penggunaan bahasa Sunda kuno yang tercatat dalam Prasasti Kawali. Alihaksara diplomatis dikerjakan oleh arkeolog Hasan Jafar dan Titi Surti Nastiti. Nihan tapak walar nu Sang Hyang Mulia tapak inya parebu Raja Wastu mangadeg di Kuta Kawali. Nu mahayu nakadatuan Surawisesa, nu marigi sakuliling dayeh, nu najur sakala desa. Aya manupanderi, pakena gawe rahayu paken hebel jaya dina buana. Inilah jejak tapak di Kawali dari tapa dia yang mulia Prabu Raja Wastu yang mendirikan pertahanan Kawali, yang telah memperindah Kedaton Surawisesa, yang membuat parit pertahanan di sekeliling wilayah kerajaan, yang memakmurkan seluruh pemukiman. Kepada yang akan datang, hendaknya menerapkan keselamatan sebagai landasan kemenangan hidup di dunia. Bahasa Sunda kuno yang digunakan pada naskah-naskah lontar dan gebang dapat dibedakan berdasarkan bentuk teksnya, yaitu puisi dan prosa. Beberapa naskah Sunda kuno yang memuat teks dengan bentuk puisi antara lain Sewaka Dharma, Carita Purnawijaya, Bujangga Manik, Sri Ajñana, Kawi Pangeyekan dan Sang Hyang Swawarcinta. Bahasa Sunda kuno yang dituliskan dalam bentuk teks puisi umumnya menggunakan pola 8 suku kata, walaupun dalam beberapa naskah kaidah ini tidak begitu ketat. Teks pendakian Sri Ajñana. Sakit geingarengohan, cicing hante dek mating tim, usma kuraga sarira. Bengkeng upapen rasana, dosa angges kanyahoan, ngeri teing gawe hala, hante burung katalayahan, jakini teing rasana, kasasar jadi manusa. Saurna Sri Ajñana, adiing, ambet kadini, mulah cerik nangtung dinya, dini dilahunan aing. Tuluy dirawu di pangku. Tertekan, kecewa, dia berdiri tak bergerak, tidak mau berbicara, panas membara di tubuhnya. Dia merasa lemah dan tidak pasti. Setelah menyadari dosa-dosanya, dia sangat menyesali tindakan buruknya, karena dia pasti akan mengalami kesengsaraan. Jadi dia akan merasa terlalu buruk. Bagaimana? Setelah berbuat salah, dia akan menjadi manusia. Sri Ajñana berkata, adikku, datanglah padaku,
jangan menangis berdiri di sana, kemarilah di pangkuanku. Kemudian dia membawanya ke pangkuannya. Teks yang memuat bahasa Sunda dalam bentuk prosa antara lain Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, Amanat Galunggung, Sang Hyang Sasana Mahaguru, dan Sang Hyang Raga Dewata. Berikut ini contoh kalimat yang digunakan dalam Amanat Galunggung. Awiknam astu. Nihan tembe sakakala rahyang banga, masasya nyusuk napakuan maka ngaran rahyang tawus, maka manak Maharaja Dewata maka manak Baduga Sang Hyang maka manak Prabu Sang Hyang maka manak Sang Lumahing Rana maka manak Sang Lumahing Winduraja maka manak Sang Lumahing Tasik Panjang maka manak Sang Lumahing Hujung Kembang maka manak Rakeyan Dharma Siksa. Semoga selamat. Inilah permulaan tanda peringatan Rahyang Banga. Ketika ia membuat parit pertahanan Pakuan, bernama Rahing Tawus, maka ia berputera Maharaja Dewata berputera Baduga Sang Hyang berputera Prabu Sang Hyang berputera Sang Lumahing Rana berputera Sang Lumahing Winduraja berputera Sang Lumahing Tasik Panjang berputera Sang Lumahing Ujung Kembang berputera Rakeyan Dharma Siksa.